kecukupan, susu binatang diperah yang nggak habis-habis, buah dipetik, pohon dipetik buahnya juga nggak habis-habis. Itu kalau penduduk itu ngikuti Al-Masihud Dajjal. Sebaliknya, kalau penduduk negeri itu menolaknya, maka Dajjal pun pergi, lalu daerah itu menjadi kering kerontang, tandus, tidak keluar tanaman, hujan pun tidak turun, banyak binatang kelaparan, manusia serba kekurangan dan lain sebagainya. Bayangkan kalau itu disorot di TV, terus dilihat orang banyak, tuh kalau ngikuti Dajjal gitu subur, makmur, kecukupan. Kalau nggak ngikut, tuh akibatnya. Nah, Dajjal itu mengaku sebagai Tuhan semesta alam. Bagaimana orang nggak banyak ngikut? Baru Ahmad Musaddiq saja sudah 2 juta lebih pengikutnya. Lia Eden pengikutnya juga sudah banyak. Wah, itu baru Ahmad Musaddiq, baru Lia Eden. Dan bagaimana dengan Al-Masihud Dajjal? Maka godaan yang terdahsyat dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti kiamat juga godaan Al-Masihud Dajjal. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 588, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir, apabila salah seorang dari kamu telah selesai membaca tasyahud akhir, yakni innaka hamidum majid, fal yata'awwad billahi min arba, maka hendaklah kalian mohon perlindungan kepada Allah tentang 4 hal. Min adabi jahannam, dari adab jahannam, wa min adabil qabr, dari adab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masihud dajjal. Karena itu bacaan doanya setelah innaka hamidum majid yang kita baca adalah Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Masih hadis riwayat Imam Muslim di nomor yang tadi, yakni 588. Jadi jangan langsung salah. Inilah sekelumit tentang beberapa godaan Al-Masihud Dajjal. Nabi SAW mengingatkan, ketahuilah Dajjal itu mata sebelahnya buta, sedangkan Tuhanmu matanya tidak buta. Ketahuilah Dajjal itu mengaku-ngaku sebagai Tuhan semesta alam, sedangkan Tuhanmu nggak bisa dilihat kecuali engkau telah mati. Ini Nabi mengingatkan kalau nanti Dajjal muncul supaya umat Islam tidak tergoda bahwa dia bukan Rabb semesta alam. Pada saat Dajjal seperti itu, maka turunlah Isa bin Maryam dari langit. Tentang turunnya Isa bin Maryam dari langit ini, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, layu sikanna ayang zila fikum
sungguh akan turun di kalangan kamu Ibnu Maryam hakaman adlan, menjadi hakim yang adil, imaman muqsita, pemimpin yang lurus. Ini nomor 1. Nomor 2, fayak siru soliba, yang akan memecah palang salib, wayak turul khinziro, akan membunuh babi, wayak do'ul jizyah, akan menghapus jizyah. Apa itu jizyah? Tahu apa jizyah? Jizyah ini pajak kepala. Begini namanya, jizyah itu pajak kepala. Jadi orang non muslim yang hidup di negeri muslim itu dibolehkan dengan syarat, ya, dengan syarat. Syaratnya ialah membayar jizyah, ialah pajak kepala. Jadi hitung kepalanya. Misalnya gini, ini misal aja. Kalau sendirian bayar 10 real. Kalau udah nikah 20 real. Kalau punya anak 1 30 real. Kalau istrinya nambah 1 lagi berarti 40 real. Itu misalnya begitu. Nah, yang kedua, menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri. Artinya tidak boleh pakaiannya you can see me, I can see you, ketek kelihatan, itu nggak boleh. Nah, kalau seperti itu, maka non muslim tadi tetap dilindungi oleh pemerintah Islam. Tapi nanti Isa bin Maryam turun, jizyah dihapus. Wah, enak dong, dihapus? Enggak enak. Karena nanti tawarannya Isa bin Maryam turun, setelah turun ini turunnya di waktu subuh. Di waktu subuh itu sempat ketemu Imam Mahdi, ketemu dengan Muhammad atau Ahmad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Fatimi Al-Quraisy di waktu subuh. Imam Mahdi mempersilahkan Isa bin Maryam untuk menjadi imam subuh. Tapi Isa bin Maryam mendorong bundanya, ini kan umatmu, ya kamu yang imami. Nah, terus diimami oleh Imam Mahdi. Setelah selesai sholat barulah terpisah. Di dalam perpisahan itu Imam Mahdi sempat terbunuh oleh pasukan Al-Masihud Dajjal. Ya, setelah disolatkan kaum muslimin, maka umat Islam pimpinannya pindah dari Imam Mahdi, pindah dipimpin oleh Isa bin Maryam. Yang perlu diingatkan, Isa bin Maryam turun sudah tidak menjabat sebagai nabi. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Isa bin Maryam mencari Al-Masihud Dajjal. Pada saat Al-Masihud Dajjal melihat Isa bin Maryam, Al-Masihud Dajjal ini lari. Tapi Isa bin Maryam mencarinya. Sehingga pada akhirnya Isa bin Maryam membunuh Al-Masihud Dajjal di dekat pintu Lut. Pintu Lut itu ada di daerah Palestina. Setelah Dajjal mati, maka pendukung Al-Masihud
Masihud Dajjal siapa tadi? Para Yahudi yang biangnya 70.000 dan yang lainnya. Ini ditawari masuk Islam atau bunuh. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tuqatilul yahuda." Tidak akan ada kiamat sehingga kalian membunuh orang Yahudi. Hatta yaqulal hajaru yahtabi'u wara'ahul yahudi, sampai batu pun yang di belakangnya sembunyi Yahudi, batu itu ngomong, "Ya Muslim, hada Yahudiyun wara'i faqtulhu." Wahai Muslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga yang ada waktu itu ditawari, masuk Islam apa bunuh? Misalnya dia jawab, saya nggak mau masuk Islam, saya maunya bayar jizyah. Dah, minta berapa? Saya bayar. Jizyah sudah dihapus, sudah nggak ada. Yang ada masuk Islam atau bunuh. Maka yang terjadi adalah mereka kebanyakan masuk Islam sampai tidak ada yang tertinggal. Jaminan bahwa dunia akhirnya kosong dari ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasara, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim surah nomor 4 An-Nisa. Namanya dibuka Al-Qur'annya. Surah nomor 4 An-Nisa ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Wa in min ahlil kitabi, tidak ada seorang pun dari ahlul kitab, illa kecuali la yu'minanna. Aslinya yu'minu, amana yu'minu, artinya beriman. Ini adalah la yu'mina, itu sebagai penguat, ditambah nunnya di belakangnya nun tauhid, jadi 2. La yu'minanna, sungguh pasti iman. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna, tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan pasti sungguh iman kepada Isa qabla mauti, sebelum wafatnya Isa. Jadi tidak ada lagi yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kalau sudah tidak ada agama Yahudi dan Nasrani, kira-kira masih ada enggak yang pasang salib, palang salib? Yang tadinya pasang salib pun kalau sudah masuk Islam, ya salibnya diturunin sendiri. Masih ada enggak orang yang beternak babi? Walaupun tadinya beternak babi, kalau sudah masuk Islam sudah tidak akan beternak babi. Maka visi misi Isa alaihissalam 4 hal. 1, menjadi imaman muqsitah atau hakaman adlan, pemimpin yang lurus atau hakim yang adil. Fayaksirus sholiba, akan memecah palang salib, sehingga di kolong langit ini nggak ada palang salib. Wayaqtul khinzira, akan membunuh babi.
Ini sebagai tambahan, ini tambahan aja gambaran, ini bukan hadis. Ini tambahan keterangan. Gambarannya begini, turun setelah membunuh Al-Masihud Dajjal, nemui Yahudi Nasrani. Nah, sekarang kamu ya yang bilang aku Yesus Kristus anak Allah. Kamu ya yang bilang aku mati disalib. Enggak, aku bukan anak Allah. Aku hamba Allah dan Rasul. Aku gak pernah mati disalib. Nah, sekarang tiba saatnya dinasehati, gak bisa ngoyel aja. Nah, sekarang masuk Islam gak? Wah, gak mau bayar jizyah, gak ada jizyah. Kere menerima jizyah. Ayo masuk Islam apa bunuh. Akhirnya wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Maka enggak ada seorang pun ahlul kitab melainkan semuanya iman kepada Isa, yakni semua masuk Islam qabla mautih, sebelum wafatnya Isa. Jadi Isa bin Maryam belum wafat selama dunia belum kosong dari agama Yahudi Nasrani. Sekian. Pas jamnya, tepat. Ya, kalau ada orang ngeyel, kalau Isa bin Maryam masih hidup di langit, terus makannya apa? Nggak usah ditanggapi. Ya, makannya apa? Ya urusanmu, nganter makanan ke sana. Dan sekian, ada yang bertanya?